Jadi Max Verstappen resmi perpanjang kontrak kesabarannya bersama Red Bull hingga 2030. Dan banyak orang seneng karena itu berarti dia bakal stay di F1 lebih lama, tapi ada juga yang ragu dan khawatir apakah ini merupakan keputusan yang tepat. Kalau menurut lu sendiri gimana tuh bang? Oke lah, skuy, ngopi. Bentar, itu gambar Oscar kah? Nah iya nih guys, lontong balapan ada rilis kaos baru lagi. Kali ini bertema 17-an dan karena tahun ini HUT RI81 ya cocok lah sama nomor balapnya Oscar. Lalu inget, semangat 45 ini juga mengingatkan kita sama hasil tim merah itu di balapan terakhir. Jadi skui dibeli guys dengan DM IG lontong balapan atau ya bisa kontak juga nomor yang sudah dicantumkan di poster. Oke, back to the topic. Kalian ingat gak kapan terakhir kali Max perpanjang kontraknya bersama Red Bull? Tahun berapa ya? Oh, pas awal 2022. Dia baru aja jadi juara dunia dan perpanjang kontraknya sampai 2028, Bang. Nah, bener kalian. Emang kenapa sih, Bang? Kok nanya? Ya nggak apa-apa sih, pengen ngetes kalian aja. Apa lah kau nih, Bang? Ya intinya kalian bener, 2022. Dan itu sudah 4 tahun yang lalu, dan tibalah kita di 2026 dengan sisa kontraknya masih 2 tahun lagi yang sampai 2028. 2026 menyajikan regulasi baru yaitu 50-50 hybrid yang dimana Max Verstappen sangat amat menyukai regulasi ini untuk dibuang saja. Dan disinilah muncul rumor-rumor soal Max pensiun atau malah ganti tim. Tapi bentar nih Bang, bukannya kontraknya sampai 2028 lu bilang tadi? Kalau misalkan dia pensiun atau pindah tim di 2026 gimana tuh? Oke, jadi gini, kontrak itu pada akhirnya hanyalah kertas. Kalau misalkan mereka nggak mengikuti kontrak, ada denda yang harus dibayar. Nah, ini tuh tergantung pihak mana yang memutuskan. Kalau dari pihak pembalap yang mau putus, ya dia yang harus bayar denda. Kalau dari pihak tim, ya mereka yang harus bayar denda atau bayar full gaji dia sampai 2028. Nah, ini kan bisa merugikan ya. Karena itulah biasanya dalam kontrak ada yang namanya klausul. Nah, Max kan tanda tangan kontrak ini sampai 2028. Dan kita semua tahu lah ya, camp-nya dia pasti bukan orang-orang yang lembek dan sembarangan. Pasti mereka meminta klausul jika diberikan kontrak jangka panjang. Nah, apa itu klausulnya? Ini sih rahasia ya, tapi kalau mendengar beberapa rumor, klausulnya ialah jika Max tidak berada di top 3 klasemen hingga summer break, dia bisa diizinkan keluar atau pindah tim. Tibalah di 2026, dan Max tidak mendekati top 3 sama sekali, yang artinya dia bisa aja mengaktifkan klausul itu. Dan apa yang dilakukan? Dia stay juga ujung-ujungnya dan memperpanjang kontrak sampai 2030. Siap-siap ya psikiater fans Max, cuan habis kalian sampai 2030. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Max Verstappen perpanjang kontrak sampai 2030? Apalagi Red Bull terlihat masih struggling gitu. Nah, ada beberapa alasan kalau menurut beberapa rumor ya. Pertama, ijazahnya maksudnya loyalitas. Max sendiri bisa mencapai kesuksesan besar di F1 tuh karena Red Bull. Semua tim mendukungnya dari awal hingga sekarang. Apapun yang dia inginkan, mereka berikan. Jadi Max sudah memiliki semacam ikatan emosional dengan Red Bull ini, di mana dia nggak bisa melepaskannya begitu aja. Dia juga masih percaya dengan kepemimpinan Laurent Mekies dan itu yang menjadi pendukung juga. Yang kedua, Max melihat sisi proyek jangka panjang. Maksudnya seperti apa? Perlu diingat bahwa 2026 ini masih merupakan tahun pertama regulasi baru, sehingga Max merasa bahwa mungkin regulasi ini perlu waktu dan dia ingin lihat apakah regulasi ini akan membaik seiring berjalannya waktu. Atau ya kasarnya ya tinggal ngomong aja, apakah mobilnya akan membaik dalam waktu dekat? Dan ngomong-ngomong soal mobil, RB22 itu emang masih jauh dari kata kenceng dan gua rasa bakal tetap jauh dari kata kenceng mengingat mereka nggak akan bawa update lagi untuk sisa 2027. Jadi ya mereka kemungkinan akan bersaing di bawah top 4 itu sampai akhir musim. Tetapi semua bisa berubah di 2027, 2028 dan seterusnya. Apalagi IC Red Bull dikabarkan masih merupakan yang terkuat dan mereka juga sudah mulai ngekat bobot mobil mereka secara perlahan. Itulah kenapa mereka yang tadinya dipatatin Alpine saat awal musim, sekarang udah bisa bersaing di top 4 tim, zona top 4 tim ya. Kalau mereka bisa mengimbangi ICE mereka yang kuat itu dengan manajemen baterai yang optimal, sasisnya juga diperkuat, ngeri lah di tim pasti. Tapi ya itu yang gue rasa dipercaya oleh Max Verstappen. Yang ketiga, gue rasa ya simple sih, do it. Ya ini seekonomi, apalagi Max juga udah punya anak, lu perlu duit tambahan. Dan di kontrak baru ini, Max memecahkan rekor gajinya yaitu sebesar 115 juta euro per tahun. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 2,3 T per tahun. Dan ya, gua tahu kalian mikir apa? Pasti nanya, berapa hari MBG tuh bang gajinya? Ya sekitar 2 hari lah.
Gelo ya kan, gaji Max per tahun setara dengan 2 hari MBG. Bisa lah kita rekrut Max selama berapa hari tuh kalau misalnya kita pakai dana MBG. Ya mantap kali ya. Dan perlu diingat bahwa Max juga memiliki proyek besar untuk tim independennya, yaitu Verstappen Racing. Dan tentu saja, itu semua membutuhkan biaya yang besar. Dan gaji yang diberikan Red Bull ini bisa membantunya mewujudkan hal tersebut. Malah ada juga rumor yang mengatakan dia bisa aja dikasih tim Racing Bulls itu. Dan jujur kalau itu terjadi, ya gelo ya. Benar-benar satu tubuh Max kalau lu belek isinya Red Bull semua. Ini mah bukan ijazah aja yang ditahan, semuanya ditahan ini. Tapi itu masih rumor, jadi ya entahlah. Lalu mungkin kalian juga bertanya, kontrak yang baru ini ada klausulnya juga nggak sih bang? Untuk persisnya, baik lagi, gua nggak tahu, karena ini lagi-lagi rahasia, dan hanya Camp Verstappen dan Red Bull aja yang tahu, sama Tuhan juga lah ya. Tapi gue yakin 100% pasti ada, karena kontrak sebelumnya juga ada, dan itu pas Red Bull juga masih bagus-bagusnya. Apalagi sekarang Red Bull yang lagi jelek-jelek ini, kalau nggak ada klausul kan aneh gitu. Jadi, walaupun kontraknya sampai 2030, nggak dijamin dia bakal stay sampai tahun segitu, karena semua tergantung sama performa Red Bull nantinya gimana. Jadi ini kabar baik atau kabar buruk sih bang untuk fans Max? Ya mungkin ada yang baik karena favorit mereka bakal stay lebih lama di F1, dan F1 juga bisa tetap ramai setidaknya sampai 2030 karena salah satu cuan terbesar mereka masih stay. Tapi ada juga yang mungkin nganggap ini kabar buruk karena Red Bull lagi jelek ini. Terus kan ya ada tim kayak McLaren yang lagi naik banget, atau Mercedes gitu kan yang lagi dominan banget, terus mencari tantangan baru di sana gitu. Ya apapun itu, setidaknya favorit kalian bakal masih balapan sampai 2030. Dan jika benar sampai tahun segitu, itu berarti dia akan berada di Red Bull selama 14,75 musim. Buset dah, kenapa jadi desimal gitu nih bang? Ya karena dia join Red Bull pas seperempat musim 2016, jadi ya gitu ya. Dan itu akan membuatnya menjadi partnership pembalap dan tim terlama dalam sejarah F1, mengalahkan Lewis dan Mercedes. Dan kalau bukan karena Toro Rosso, dia akan menjadi pembalap kedua dalam sejarah F1 yang one man one team sejak Jim Clark di Lotus dulu. Sama yang mungkin bisa add Lando Norris juga kalau dia pensiun di McLaren nanti. Dan ngomong-ngomong soal pensiun, menurut lu akankah ini menjadi perpanjangan kontrak terakhirnya di F1? Menurut gue iya. Karena apa ya, dia kan selalu ngomong nih, kalau dia nggak akan balapan di F1 sampai umur 30-an akhir, dan malah 2030 aja seperti tanya tuh soal regulasinya seperti apa, dan dia mengatakan ya dia nggak peduli karena dia nggak akan balapan di tahun itu. Ujung-ujungnya perpanjang kontrak sampai 2030. Pembohongan dal emang nih orangnya. Dari 2030 umurnya tuh udah 33, dan ya di usia itu emang harusnya masih kuat-kuat aja untuk F1. Tetapi Max bakal menjalani musim F1-nya yang ke-16 kalau nggak salah ya. Dan mungkin jenuh bisa juga memakan dirinya, apalagi di regulasi baru ini kalau dia masih belum puas. Jadi untuk fans Max, kalian mending nikmatin aja pembalap idola kalian balapan di F1, karena tahun-tahun ke depan ini mungkin bisa jadi momen terakhir kalinya kalian melihat dia balapan di F1. Jadi nikmatilah sisa-sisa magic pembalap terhebat yang pernah hadir di dunia F1 selama beberapa tahun terakhir ini, dan juga menikmati spin-spin akibat ulah sendiri atau makarenanya. Jangan lupa dibeli kaosnya ya guys ya, walaupun udah lewat 17-annya, ini bakal tetap for sale sampai akhir Agustus nanti, tapi harganya udah beda, bukan 81.000 lagi, tapi 90.000. Nah, gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Abang udah capek. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh 안녕.